dalam Islam itu sebetulnya hanya bagaimana kita ini mengolah rasa, mengolah hati, agar hati itu tetap yang mana itu tazkiyah, mensucikan diri dari yaitu nafsu-nafsu yang akhirnya menimbulkan penyakit. Seperti di surat Al-Baqarah ya, utama wa ala qulubin wa ala sam'i wa ala absarihim, itu ada yang disawah penyakit. Bahkan di hadis tidak maritu fahuwa yashfi, apabila seseorang itu sakit, Allah lah yang penyembuh. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Itu kan kepada tali Allah dan jangan berpegang kepada tali Allah, ya termasuk bagaimana kita terhindar dari penyakit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di samping saya Bapak Setianto Ahmad Suragil berada di Padepokan Makhluk Hayat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmah, anugerah dan karunia-Nya. Menindaklanjuti perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang Makhluk Hayat. Kemarin kita sudah berbincang-bincang tentang visi misi, kemudian tujuannya. Ya, sekarang kita selangkah lebih maju lagi, yaitu tentang mekanisme dan sistem yang dijalankan untuk program-program itu seperti apa, Pak Setianto? Ya, terima kasih Bu Sri ya. Juga dari Makhluk Hayat ini. Ya, memang tujuan kita atau visi misi kita sudah saya paparkan kemarin di Transformasi TV, bahwa tujuannya adalah untuk dakwah ilallah, yaitu bagaimana kita membebaskan diri dari suatu cengkraman, yaitu hawa nafsu, yaitu dari tagut kepada ilallah, yaitu dulumat kepada ilanul. Bahkan sudah saya jelaskan bahwa tujuan kita di Padepokan Malahid ini bagaimana mendidik para sahabat, para teman, para nanti santri juga yang nanti ikut zikir di sini atau lakukan kajian di sini, agar bagaimana hidup itu mengetahui tentang sangkan, paran, dumadi, atau bagaimana tujuan hidup itu, yaitu untuk liqa'i rabbi, bertemu kepada Allah, gitu Bu. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang mekanismenya, Pak. Oh, mekanismenya? Ya. Nah, jadi di Makhluk Hayat ini saya jelaskan bahwa metode kami, yaitu Makhluk Hayat ini, bagaimana untuk berjumpa dengan Allah, seperti di dalam Quran, Al-Quran ayat 5 di surat Al-Ankabut itu kan disebutkan, mankana, siapa yang yarju, yang ingin berjumpa liqa Allah, berjumpa dengan Allah itu harus mekanismenya, yaitu melalui metode. Ya, ini salah satunya fa'inna, maka sesungguhnya Allah akan menjanjikan, yaitu adallahu la'atin. Itu jadi apa? Nanti Allah sendiri yang akan menjumpai. Mekanismenya, metodenya itu seperti itu. Kalau manusia ingin bertemu dengan Allah, Allah sendiri sudah berjanji di surat Al-Ankabut ayat 5 itu, kalau memang benar-benar mengharap, benar-benar bersungguh-sungguh melalui jihad dan riyah itu, Allah sendiri akan menjumpainya. Karena memang Allah sendiri itu dekat di urat nadi kita. Bahkan dekatnya itu sampai ke dalam manusia, tubuh kita ini ada ruh, ada sir, ada saraf, ada jantung, ada otak. Disitulah keberadaan Allah di diri manusia. Maka kalau kita ingin kepada Allah, ingin mengenal Allah, kenalilah diri sendiri. Nah, kemudian teknisnya, prakteknya seperti apa? Nah, itu ya, teknisnya itu begini. Ya, teknisnya begini. Kan di Makhluk Hayat ada berapa langkah itu, langkah-langkah perencanaan agar bisa berjumpa dengan Allah, dan juga nanti energi zikir melalui beberapa metode. Satu yaitu melalui tafakur dan tadzakur. Ini saya langsung cepat ya. Tafakur dan tadzakur. Tafakur itu adalah olah pikir, tadzakur itu adalah olah rasa. Nah, terus olah pikir dan rasa ini ada barya, ada penghubung, itu namanya yaitu energi ruh atau sirul alfana, sirul, dan akhirnya kita
tidak tahu hanya kehadirannya. Begitu Bu. Iya. Terus kemudian dalam langkah gerak yang dilakukan apa Pak? Karena kalau berbicara tentang olah lidah, olah rasa, olah pikir dan lain sebagainya yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah itu seperti apa gitu? Nah ini kan saya tetap mengacu karena kami ya metodenya kajian tasawuf juga, artinya kita dari sisi Al-Quran itu wasta'inu bisobri wasolah. Jadi dengan jalan ini sabar dan sholat. Nah, metodenya itu adalah melalui kegiatan posturing, yaitu melalui ibadah madhah, yaitu melalui sholat. Nah, sholat ini belum melakukan zikir itu, maka ada metode pertama adalah latihan pernafasan. Karena pada dasarnya manusia hidup itu kan sebetulnya bisa hidup itu karena ada nafas. Iya. Nah, nafas itu sebetulnya artinya siapa yang bisa nafas dan itu melalui saraf utama dan itu kehadirannya tidak bisa, nafas itu terus. Ketika kita nafasnya hilang itu juga mati. Berarti di situ ada sang kehadiran. Ya, sang kehadiran itu siapa? Nah, di situ kita mencari inilah jalan Tuhan dengan metode ya tadi sesuai di dalam Al-Quran itu, yaitu wasta'inu bisobri wa sholat, sabar dan sholat. Nah, melalui sholat itulah kegiatan posturing. Nah, melalui tafakur dan tadakur. Nah, metodenya kan di dalam tubuh manusia ini kan ada, kalau anatomi tubuh itu ada kepala, itu ada otak, di situ di dalam tubuh itu ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada semuanya itu saraf-saraf itu menghubung kepada jantung dan otak. Bahkan ketika kita lihat di tubuh manusia, kalau kita lihat itu kan dari dua komponen ya, komponen psikologis dan biologis. Nah, dengan melalui olah nafas itu kita bisa melalui nafas itu dengan latih betul. Nafas dibarengi dengan zikir melahirkan namanya energi. Nah, energi itu namanya bioenergi. Nah, bioenergi adalah menghasilkan energi kuantum. Energi kuantum itulah nanti yang akan mentransfer untuk bisa mengobati dirinya sendiri, orang lain. Maka kami menepadukan ayat ini adalah sistem pengobatan psikoterapi dan atau pengobatan secara holistik gitu. Terus kemudian karena kita itu memang setiap saat, setiap detik, setiap itu bilaan itu kita memang nafas ya. Bernafas gitu Pak. Kemudian olah nafas yang seperti apa yang nanti diajarkan kan gitu? Ya. Tahap pertama ini adalah olah nafas yang sederhana, yaitu melatih diafragma, yaitu melalui latihan nafas jasadi. Nah, nafas jasadi itu ya hanya olah nafas yang sederhana. Kita contohkan bagaimana diafragma itu, bagaimana hembusan masuk itu namanya inhalasi, ketika hembusan keluar namanya ekshalasi. Nah, masuk di diafragma ini adalah untuk mengempiskan dada, melonggarkan perut. Diafragma di sini. Sebagai contoh ya. Iya. Jadi umpamanya contoh ketika kita lakukan nah, ini diafragma yang pakai hitungan bisa 404, 202, bisa 210. Dari situ ketika saat jedanya itu, lah itulah kita berpikir la ilaha la haula wala quwata illa billah gitu Bu. Nah, melalui olah itu kan begitu mengolah nafas itu, ketika olah nafas dihembuskan di diafragma itu kan ada energi. Nah, akhirnya ada suatu putaran energi, siklus energi itu akhirnya yang bisa menghasilkan sebuah energi yang bisa untuk pengobatan. Itu baru latihan nafas. Nah, nafas nanti dibarengi dengan yang namanya itu PE, pengendalian emosi. Karena memang pada dasarnya kita psikoterapi kan psikosomatis. Bagaimana mengobati penyakit itu dari nilai hubungannya dengan psikosomatis atau psikis, kejiwaan. Bagaimana hubungannya dengan mengendalikan emosi gitu Bu. Ya, berarti kan memang bahwa ini juga ada kaitannya dengan penyembuhan ya Pak, atau pengobatan gitu. Ya, pengobatan. Karena menurut Bapak itu pengobatan seperti apa? Tadi sudah sekilas sudah dijelaskan, di penyembuhannya juga sudah dijelaskan. Kalau menurut Bapak itu sakit itu karena apa Pak? Ya, sakit itu kan kalau di kami ya, kita belajar psikoterapi atau pengobatan secara holistik itu sebenarnya kalau penyakit itu kan
kalau dihitung secara 100% itu 90% itu karena psikis atau psikosomatis, yang 10% itu karena medis. Nah, maka di dalam Islam itu sebetulnya hanya bagaimana kita ini mengolah rasa, mengolah hati, agar hati itu tetap yang mana itu tazkiyah, mensucikan diri dari yaitu nafsu-nafsu yang akhirnya menimbulkan penyakit. Seperti di surat Al-Baqarah ya, yaitu kota mau ala kulubin wa ala sami wa ala absahim, itu ada yang disawah penyakit. Bahkan di hadis tidak marid fahuwa yasfi, apabila seseorang itu sakit, Allah lah yang penyembuh. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Itu kan kepada tali Allah, dan jangan berpegang kepada tali Allah, ya termasuk bagaimana kita terhindar dari penyakit gitu. Ya memang pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia, fitrahnya ya Pak. Itu memang sel-selnya itu untuk berbuat sesuai dengan aturan Allah, kembali kepada Allah. Manakala kita mungkin, saya sendiri mungkin ya Pak, kita tidak bicara online, tetapi saya saja begitu ya. Misalnya salah satu contoh, katakanlah pola pikir, kemudian kebiasaan yang dari ucapan yang tidak baik itu juga bisa menimbulkan penyakit ya Pak. Kalau itu lama-lama akhirnya bertumpuk-tumpukan seperti itu contohnya misal. Ya begini, jadi tak tambah ya, metode kita itu penyakit itu kan tadi sudah saya jelaskan 90%, ya 90% karena psikis. Ini ada satu, yaitu yang pertama itu sebabnya karena yaitu SI. Apa itu SI? SI itu sifat. Berarti sifat yang tidak baik, tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai dengan asma wa sifat Allah, itu bisa menimbulkan penyakit. Karena ketika itu sifat yang tidak baik itu bintik-bintik di dada, di sudur, itulah di hati itu ada titik hitam. Ya memang sifat itu berarti kan watak ya Pak ya. Yang kedua itu dikarenakan karena radikal bebas atau dimensi yang hubungannya dengan dimensi yang lebih dari 3. Kalau di kita ini ruang dan waktu 3. Nah, ini dari dimensi yang lebih dari 3. Dimensi itu bisa berpangkat. Nah, lebih dari 3, maka dari dimensi lain itu yang hubungannya dengan disebabkan karena I. I itu adalah ilmu. Jadi seseorang ketika menyengaja dengan sebuah ilmu, ya ingin kebal, blotonong kali, ya. Terus katakanlah poso mutih yang tidak sesuai aturan agama, bahkan itu disengaja dan dengan hawa nafsu, itu menimbulkan yang namanya penyakit. Gitu. Begitu. Yang kedua, dimensi yang lebih dari itu, atau katakan dimensi 4 lebih ya, ya itu disebabkan karena 4 R. R itu adalah raja. Raja itu adalah orang merapal ucapan dengan lafzi, tetapi segala sesuatu disejau bukan karena Allah. Itu juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, ilmu sendiri tadi saya lihatnya yang dimana ilmu itu bisa dari lahir karena keturunan, atau ilmu itu karena menjalani untuk biar sesuatu ada tujuan tertentu gitu Bu. Wah maaf ini. Ya nggak apa-apa, di sini aja lah. Ini kan dulu ketika saya diwawancarai di sebuah media ya. Gitu, berarti sudah lama juga Bapak ya. Tapi sudah pensiun, sekarang mau buka lagi gitu. Nggak apa-apa. Nah, terus saya terangkan lagi. Yang keempat itu karena S. Ya, S. S itu adalah serangan. Serangan maksudnya? Bahasa wong Jawa ini santet. Ya. Gitu. Dari serangan santet itu dikarenakan ya ini segala sesuatu, santet itu ada yang langsung dan tidak langsung. Maksudnya Pak? Nah, kalau yang langsung itu adalah disejo. Seseorang merapal ilmu, dia melakoni ilmu tertentu untuk mempunyai ilmu santet, agar menyantet, agar menggendam seseorang, itu disengaja. Tapi ada yang secara langsung tidak langsung itu. Jadi tidak langsung itu umpamanya begini. Ketika kita membatin seorang atau satu kita itu niat yang enggak baik kepada seseorang, secara tidak langsung itu ilmu serangan itu masuk ke dalam dirinya sendiri dan orang lain. Karena dalam bahasa frekuensi namanya itu
PF, Bu. PF Persamaan itu frekuensi. penyamaan frekuensi. Iya, iya, Jadi ketika antara dimensi yang satu ke dengan yang lain berhubungan menyamakan frekuensi. Umpamanya gini, karpet saya pas tidak senang kepada seseorang. iya. Nah, dimensi yang lain itu sebenarnya kita ini kan makhluk Allah itu kan bukan manusia saja. Iya. Bahkan di ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Liya'budun diartikan yaitu untuk berkenal. Lah, tapi dari sisi komunikasi ini kalau niat-niat yang enggak baik itu akan mendorong juga kepada kita. Seperti inna nafsa la amaratun bisu'in. Nafsu itu mengajak hal yang jelek. Nah, hal-hal yang jelek inilah bisa menimbulkan negatif dan persamaan frekuensi akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Yang berikutnya ini adalah ada berapa ya tadi? Ya, yang terakhir itu yaitu PF tadi. Persamaan frekuensi itu antara dimensi satu yang lain saling komunikasi itu juga menimbulkan penyakit ketika tujuannya tidak makrifat. Tidak hubungannya dengan bagaimana perjumpaan dengan bagaimana tidak hubungannya dengan perintah Allah atau menyejo yang selain kepada Allah. Jadi kembali bahwa segala sesuatu tujuannya itu adalah fokus kepada Allah. Bagaimana kita ini tujuan hidup itu adalah hanya berjumpa kepada, bukan mengharap surga, bukan mengharap apapun, tetapi mencari ridho. Bahkan kita sering ikutan ketika kaum sufi sudah mengatakan, ilahi angka maksud, hanya engkau lah Allah yang aku maksud, dan hanya engkau lah maklubi yang aku harapkan. Iya, betul. Karena memang kita ini berikanlah kami yaitu mahabbah, cinta kepadamu, dan selanjutnya wa makrifat, dan bisa kenal engkau ya Allah. Maka kalau orang yang hidup sudah tahu dirinya itu hanya mampir ngumpi. Kita ini kan sebetulnya ibaratnya kita ini baru perjalanan di luar, kita ini baru pergi. Nah, harus nanti senang untuk mudik pulang. Nah, pulang kepada Allah. Kampung Allah. Kembali kemana, dari mana kita berasal kan gitu ya kan, ya betul. Terima kasih Pak sudah menjelaskan secara singkat, padat, dan kiranya memang cukup jelas bahwa pada dasarnya kita memang tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah, dan kita juga dengan belajar ilmu agama lewat mungkin di Padepokan Mau Hayat nanti kita akan banyak sekali memperoleh ilmu. Ternyata dengan belajar zikir pun kita nanti bisa untuk pengobatan ya, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Itu sangat bermanfaat sekali ya Pak. Mungkin ada penjelasan atau kita? Ya, ini ada tadi kan baru zikir jasad. Ya, ini akan saya ringkas aja. Nanti kalau perpanjang ya sampai besok pagi tidak akan selesai. Ini akan saya potong. Saya artinya secara definisi jelas. Mau Hayat ini tujuannya adalah pengobatan psikoterapi, bagaimana membebaskan orang itu dari nafsu, karena memang pada dasarnya manusia itu bagaimana malah nafsu. Nafsu itu jangan terus keinginan, nafsu itu dalam arti itu nafsu diri. Bagaimana menghilangkan diri kita, hanya Allah lah yang hadir. Dari psikotolog, kehadiran Allah. Jadi semua itu maujud, tidak wujud Allah, yang wujud hanya Allah. Di situ. Terus yang berikutnya itu adalah dengan metode tadi itu, jadi kita mempunyai 5 prinsip. 5 principle to life successful. Bagaimana kehidupan itu sukses itu satu, itu mempunyai prinsip. Yang satu, bagaimana kita itu mengoptimalkan lidah, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita mengunyah, yang nanti itu jadi makanan yang halal dan tauban kita masuk. Yang kedua, bagaimana kita dengan zikir dan sholat dengan gerakan itu, bagaimana kita mengolah ragakan diri kita. Ya, itu semua hubungannya dengan ini dasar atau ucapan dan. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita ini mengolah yang namanya itu hati atau kolbun, dan juga artinya itu juga rasa. Nah, di 4 ini ada satu penghubung yang namanya ya nafas itu tadi. Makanya nafas itu dilatih agar bagaimana melatih itu dengan nafas yang
yang otomatis Iya. diatur sedemikian rupa melalui gerakan itu diafragma. Nanti kita praktek langsung nanti bertahap-tahap ya. Ini umumnya dulu, kalau saya jelaskan nanti praktek di sini, nanti saya jelaskan bagaimana pernapasan yang fisik atau diafragma, bagaimana pernapasan. Tapi pada intinya tujuannya kita ini adalah untuk membebaskan diri dari syirik, penyakit hati. Maka doanya Nabi Musa itu kan belah dulu. Robis lohli sodri, lapangkanlah dadaku. Nah, ketika kita berlatih diafragma, ini kan dadanya kosong. Hasil amri. Baru setelah itu kita penak dadanin, taskatuh, baru kita berserah diri kepada Allah, bersyukur. Karena dadanya kita jadi enak, emosi kita stabil. Ya, di situ melalui olah nafas. Nah, nafas itu tadi kita berlatih ada beberapa tingkatan, Bu. Jadi tingkatan yang sifatnya fisik, terus yang sifatnya itu qalbi, yang nanti sifatnya yang kedua itu adalah ruhi, yang nanti terakhir itu sirul asor, atau setelah sil baru fana. Ketika fana itu sudah bukan urusan kita, itu sudah ibadah alam ngondar ngandir bawono, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang bisa kita riado itu hanya sampai ke tingkat yang kedua, hobi gitu, Bu. Iya, sudah nilainya memang sudah jelas. Nanti lebih kita ini kita kan lagi. Nanti ada sistem praktek di sini, ya kan? Iya. Melalui olah zikir itu, tafakur dan zikir yang dia mengolah energi dan bisa mengobati dirinya sendiri dan orang lain. Setelah praktek zikir di sini melalui metodologi itu, terus akhirnya mulai ridah di belakang, Bu. Namanya saya buat namanya itu padang penantian. Di belakang di bawah pohon besar itu, nggak duduk di situ dengan sistem yang mau zikir jahar, ya, mau zikir kopi, terserah. Saya bebaskan, hanya kami pantau dari sini secara energi gitu. Oh, begitu ya. Agar bagaimana bisa ketemu sangkan paraning dumadi. Gitu, asal usul sangkan dari mana kita paran kemana dumadi kita hidup gitu ya. Kalau bahasanya Islam namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita, mumpung masih ada kesempatan untuk bersama-sama mengenal lebih dekat dan menemui Allah, Sang Pencipta kita, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada pangkuannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.